Hai guys, balik lagi di Sekitar Teknologi masih dengan gua Cernenko, dan di video kali ini kita bakal bahas tentang yang namanya Innate Vmart Accounting System. Jadi kemarin gua ada user, dia minta dibikinin kayak sistem akuntansi sederhana via Google Sheet gitu kan. Jadi akhirnya gue coba bantuin, dan sistem ini udah melalui user acceptance test, artinya usernya udah bisa pakai, usernya udah mau pakai dan udah menjawab kebutuhan dari usernya. Jadi langsung aja kita buka Google Sheet-nya. Oke, sekarang Google Sheet-nya sudah kebuka. Kalau kita lihat nih, sheet-nya ada lumayan cukup banyak ya, dan ada warna-warna juga. Jadi di sini gue udah bikin manual book-nya buat pengguna biar bisa baca manualnya seperti apa. Ada di sini semua beserta tautannya. Kemudian dari sisi sheet-nya ini ada cukup banyak, ada manual book, chart account, transaksi, kemudian ada laporan pos akun, laporan laba rugi, laporan penambahan modal, dan neraca. Nah, ini report ini yang sangat umum digunakan ya buat teman-teman yang akunting. Tapi kalau memang ada report-report lain yang diperlukan, kita bisa custom, kita bisa tambah. Nah, mulai dari sini dulu deh. Dari manual book kita udah jelas nih ada tautan dan bisa dibaca juga caranya bagaimana. Yang bikin keren adalah bila pengisian pada sheet transaksi sudah selesai, maka laporan pos akun, laporan laba rugi, dan neraca akan berjalan secara otomatis. Jadi ini sebenarnya menyederhanakan pekerjaan kita. Kita hanya perlu input transaksinya, kita nggak perlu repot soal reporting dan laporan-laporan lain, karena kan biasanya reporting atau laporan-laporan itu kan satu format tuh, yang berbeda hanya isi datanya aja. Nah, jadi kita hanya berkutat dengan isi datanya aja. Kita move ke chart of account. Di sini ada beberapa chart of account ya, atau nomor transaksi mungkin ya, yang udah gue daftarin. Jadi ini sesuai urutan dalam akuntansi, mulai dari 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian 1 itu berarti aktiva, 2 itu utang, 3 itu modal, 4 itu pendapatan, 5 itu beban atau biaya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, di sini nggak urut nih. Di sini dari 1 sampai 5, kemudian dia sampai 4 sampai 2. Nah, ini berarti memang sistem ini dirancang gitu fleksibel, jadi kita nggak perlu ngurut-ngurutin, kita hanya perlu masukin chart of account yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan, karena setiap perusahaan itu butuh chart of account yang berbeda-beda dari perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Ada salah satu perusahaan yang emang besar, dia chart account-nya sangat banyak, dan ada juga mungkin kayak usaha kecil atau mikro, dia cuma butuh beberapa chart of account, dan sistem ini capable buat keduanya. Cuma nggak tahu nih untuk real case atau business case yang sebenarnya, mungkin kita perlu collab atau perlu ngobrol buat testing nih apakah sistem ini udah bisa menjawab kebutuhan apa belum. Kemudian di sini ada yang namanya transaksi. Nah, di sini adalah kita bisa input tanggal, kemudian transaksinya itu ngapain. Referensi di sini mungkin ada nomor referensi atau nomor struk yang bisa kita input buat ngetrace antara paper atau kertas gitu ya dengan pencatatan. Kemudian di sini ada debit, ada akun dan jumlah, ada kredit juga, dan akun dan jumlah. Nah, akun di sini dia ngebaca dari sheet chart of account. Nah, jadi apa yang kita input ada di sana pasti masuk sini. Demikian pula dengan yang ini. Apa yang ada di sana pasti bisa masuk di sini gitu. Lalu setelah itu di sini ada laporan pos akun. Nah, laporan pos akun ini juga udah ngikutin sama chart of account yang ada di halaman yang tadi, di sheet yang tadi. Jadi apa yang terdaftar di chart of account bakal juga terdaftar di sini, dan debit ini dia bakal menjumlahin tentang angka yang ada di transaksi, debit kreditnya berapa, lalu saldonya berapa. Kemudian di sini ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga dia mengurangi antara pendapatan dan beban. Jadi di sini ini otomatis ya, udah masuk laporan-laporan itu otomatis. Jadi kalau di laporan laba rugi ini dia udah langsung nge-split secara otomatis pendapatan itu ada apa aja. Kalau di sini ada pendapatan usaha dan pendapatan sewa.
Sementara beban di sini ada beban air, listrik, telepon, sewa gedung, beban asuransi, dan lain-lain. Nah, kalau lihat dari chart of account-nya, karena memang pendapatan itu cuma ada dua nih, ada pendapatan usaha dan pendapatan sewa, sementara bebannya banyak. Nah, itulah. Jadi pada laporan yang ini hanya tertera pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan bebannya hanya ada beban ini aja. Kemudian kedua akun tersebut ditotal dan menghasilkan total rugi atau total untung sebesar berapa. Lalu dari situ kita bisa move ke laporan penambahan modal. Nah, sekarang kita move ke laporan penambahan modal, di mana akun yang muncul di sini hanyalah akun dari transaksi-transaksi modal seperti modal usaha dan prive atau penarikan milik. Lalu di sini ada total modal di jumlah ini. Setelah itu dia bakal ngambil dari laporan laba rugi berapa, terus penambahan atau pengurangan modalnya berapa. Kemudian kita move ke neraca. Nah, kalau di neraca itu kan rumusnya adalah aktiva sama dengan utang tambah modal. Jadi di sini aktivanya seperti yang laporan-laporan sebelumnya, dia udah langsung nge-split nih. Untuk aktiva itu berapa, utang itu berapa, modal itu berapa. Nah, untuk aktiva sendiri di sini kita lihat nih ada kas di tangan, ada peralatan perlengkapan tanah gedung, karena memang yang didaftarkan pada chart of account nomor 1 memang ada 5 nomor. Kemudian untuk utang kita masukin ada utang usaha, dan untuk modal ada modal dan prive. Nah, di sini kenapa ada tes? Karena di chart of account tes itu didaftarin dengan nomor akun 2 nih dia. Nomor akun itu nomor yang paling kiri. Nah, jadi setelah itu kita balik lagi ke neraca ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan konsep yang laporan-laporan sebelumnya. Ini seluruh aktiva akan ditotal, kemudian utang, seluruh utang akan ditotal, seluruh modal akan ditotal. Total utang tambah modal apakah sama nanti dengan aktiva? Nah, ini yang bakal menjadi laporannya tersebut. Nah, daripada bingung, lebih baik kita langsung move ke ini ya, ke apa? Langsung contoh transaksi sederhana ya. Misalnya tanggalnya tanggal hari ini nih. Nah, lalu kemudian deskripsinya kita bikin membayar utang. Misalnya ya, jadi ini hanya case sederhana aja. Nah, membayar utang ke supplier, akunnya adalah kita membayar utang, jumlahnya misalnya 200.000. Nah, akunnya kita bayar dari kas. Ini juga 200.000. Nah, ini kan udah ada transaksi nih. Nanti di laporan pos akunnya akan langsung otomatis tanpa perlu human touch, dia langsung menghitung nih. Nih, utang usaha di debit ada 200.000 dan kas di tangan ada 200.000. Lalu untuk laporan laba rugi di sini belum muncul karena laporan laba rugi ini hanya mengambil dari pendapatan dan beban. Coba kita lihat yang di laporan neraca deh. Neraca kan aktiva sama dengan utang tambah modal. Nah, dengan begini di sini ada kas di tangan minus 200.000, kemudian ada utang usaha 200.000. Jadi total aktiva, total utang modal ini sama karena sebenarnya utang tambah modal. Nah, cuma ini kenapa minus dan yang ini positif? Ini mungkin mesti kayak mesti konsolidasi dengan usernya lagi, apakah mereka pengen tampilannya seperti ini atau pengen dibuletin jadi angkanya di atas 0 semua. Nah, misalnya kita masukin lagi kayak apa? Misalnya kita move ke transaksi lagi, terus kita mau input oke, kemudian ini ada pendapatan sewa misalnya. Nomor referensi misalnya kita bikin kayak nomor pemesanan atau apapun. Jadi misalnya kita input buat nge-track pencatatan yang di sini, yang di NetVMart Accounting System dengan pencatatan kertas. Nah, ini misalnya kita bikin kayak kasnya bertambah misalnya. Kemudian di sini bisa kita input pendapatan.
Nah, seperti yang transaksi sebelumnya, laporan pos akun akan langsung ngejumlah, dia langsung bikin kayak nih, langsung muncul ya. Kemudian kaki tangannya juga langsung. Lalu setelah itu di laporan laba rugi harusnya muncul karena kita ada pendapatan. Kemudian di laporan penambahan modal dia langsung ngambil dari laporan laba rugi. Nah, ini modalnya 0 karena kita belum input transaksi modal. Lalu kemudian neraca juga masih sama karena nggak ada perubahan dari sisi aktiva, utang, dan modal. Nah, kira-kira gitu sih sistemnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nggak repot, pengen gampang, pengen kerjanya makin praktis, langsung aja nih cobain Inet-Vmart Accounting System dengan dengan harga yang cukup terjangkau lah, karena emang ini juga sederhana kan, maksudnya nggak terlalu ribet, dan ini adalah sistemnya berbasis cloud, artinya menggunakan komputasi awan sehingga kita bisa pakai kapan aja di mana aja selama ada internet. Karena dengan kondisi pandemi kayak sekarang kan hampir banyak perusahaan tuh yang menerapkan sistem kerja secara WFH atau working from home. Dengan adanya Inet-Vmart Accounting System ini, ya gue sih pengen kayak sistemnya ini ngebantu teman-teman buat accounting buat mencatat transaksi, mencatat jurnal gitu ya, sehingga teman-teman accounting atau teman-teman wirausaha dan pengusaha lain tuh bisa gampang hanya untuk membuat laporan keuangan aja. Mereka cuma perlu input transaksinya dan sistemnya langsung mengenerate otomatis gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau download nih, ini hanya perlu klik download. Nanti bisa download berdasarkan banyak versi atau banyak variasi tipe file yang bisa kita ambil di sini. Jadi itu aja dari Inet-Vmart Accounting System. Semoga sistemnya bisa kepake, bisa berguna buat teman-teman pengusaha wirausaha juga. Dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.